Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Aryani Melanisa dengan akhiran NIM 11. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ pada manusia. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian organ. Organ itu sendiri adalah unit struktural yang besarnya lebih besar dari jaringan dan sel, serta memiliki fungsional dasar dalam tubuh makhluk hidup. Organisme seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki organ-organ yang terdiri dari berbagai jenis jaringan yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan fungsi-fungsi khusus yang mendukung kehidupan dan kesejahteraan mereka. Manusia mempunyai 7 organ, yaitu otak, jantung, paru-paru, lambung, hati, ginjal, dan usus. Organ pertama itu yaitu otak. Nah, otak itu adalah salah satu organ yang sangat penting dalam tubuh manusia, yaitu sebagai pusat pengendalian dan koordinasi untuk hampir semua aktivitas fisik dan mental. Otak terletak di dalam tengkorak dan terdiri dari berbagai bagian yang memiliki fungsi khusus. Beberapa bagian otak dan fungsi, di antaranya ada otak besar yang bertanggung jawab atas pemrosesan informasi sensorik, pemahaman bahasa, pembelajaran, pengambilan keputusan, serta pengendalian gerakan sukarela. Selanjutnya ada otak kecil yang berperan dalam koordinasi gerakan dan keseimbangan tubuh. Ada batang otak yang berfungsi sebagai mengatur fungsi-fungsi dasar sebagai pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, dan refleks seperti menelan. Nah, selanjutnya ada medula oblongata. Bagian ini dari batang otak yang menjalankan fungsi-fungsi otomatis seperti pernapasan dan denyut jantung. Selanjutnya ada talamus yang berfungsi sebagai pusat pengolahan sinyal sensorik dan mengirimkan informasi sensorik ke otak besar. Ada hipotalamus yang berperan dalam pengaturan berbagai fungsi tubuh seperti suhu tubuh, rasa lapar, dan haus, serta pengaturan hormon. Ada amigdala yang terlibat dalam pengolahan emosi. Selanjutnya ada otak tengah yang terletak di antara batang otak dan otak besar yang mengatur fungsi-fungsi visual dan auditori. Yang terakhir itu adalah cerebellum. Ya, bagian ini mengatur siklusnya tidur, ritme sirkadian, serta produksi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar hipofisis. Nah, organ kedua itu adalah jantung. Jantung merupakan sebuah organ dalam atau organ internal yang mempunyai ukuran sebesar genggaman tangan dengan berat kurang lebih 250-300 gram, berongga di bagian tengahnya dan berbentuk kerucut yang mana tersusun atas jaringan otot jantung yang sifatnya tak sadar. Nah, jantung ini bertugas memompa darah ke seluruh tubuh sebanyak 2000 galon dalam perharinya dengan melakukan mekanisme gerakan berdenyut sebanyak 100.000 kali per hari. Jantung terletak di dalam rongga dada, berposisi di tengah condong ke kiri, berbatas kanan dan kiri dengan paru-paru, berbatas bawah dengan otot diafragma, terletak di sebuah ruang atau celah di antara paru-paru kanan dan kiri yang disebut ruang mediastinum. Di rongga dada, jantung dilindungi oleh os sternum dan os costai di sisi depan, dan dilindungi oleh columna vertebralis dan juga dilindungi oleh os costai di sisi belakang. Organ ketiga itu adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan pusat alat pernapasan. Di dalam paru-paru akan terjadinya peristiwa pertukaran gas antara oksigen dari luar dengan gas karbon dioksida dan gas uap air yang berasal dari dalam darah sebagai sisa atau limbah dari proses oksidasinya biologis. Nah, paru-paru ini terdiri atas 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir atau 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki 2 gelambir. Masing-masing lobus paru-paru tersebut diselimuti oleh selaput paru-paru yang disebut pleura. Paru-paru ini terletak dalam rongga dada. Di bawah bagian paru-paru terdapat otot diafragma atau sekat rongga badan yang membatasi antara rongga dada di atas
di bagian atas dan rongga dada di bagian bawah. Organ keempat itu adalah lambung. Lambung terletak pada rongga sebelah kiri tubuh manusia. Lambung terhubung dengan dua saluran pada setiap ujungnya. Ujung atas dari lambung juga terhubung pada esofagus atau kerongkongan. Ada beberapa bagian yang terdapat pada lambung manusia, yaitu kardiak adalah bagian lambung yang berada di paling atas. Makanan yang sudah berbentuk halus karena proses yang terjadi di mulut kemudian akan disalurkan lagi. Penyaluran makanan itu melalui kerongkongan, kemudian akan melewati area ini sebelum terjadinya proses pencernaan yang terjadi pada bagian tengah lambung. Kemudian ada fundus. Nah, fundus ini adalah bagian atas yang ada di lambung. Makanan yang sudah melewati bagian kardiak akan bergerak masuk menuju fundus. Pada bagian ini, makanan akan mengalami proses pencernaan. Selanjutnya, badan lambung. Badan lambung ini adalah tempat untuk proses pencernaan makanan. Di dalam badan lambung, makanan akan dicampur dengan enzim-enzim. Selanjutnya ada antrum atau biasa disebut antrum pylorus. Antrum pylorus ini adalah sebuah bagian yang berada di bagian paling bawah lambung. Bentuk dari antrum adalah melengkung. Hal tersebut memungkinkan antrum untuk menampung kim sebelum disalurkan dan masuk ke dalam usus halus. Kim yang dimaksud adalah makanan yang telah terbagi menjadi bagian kecil. Nah, yang terakhir itu adalah pylorus. Pylorus ini adalah bagian yang berhubungan langsung dengan usus halus. Pylorus terdiri dari beberapa bagian, diantaranya seperti sphincter pylorus. Fungsi dari sphincter pylorus ini adalah untuk mengatur keluarnya kim dari lambung. Kim akan keluar dari lambung dan menuju bagian awal usus halus atau duodenum. Hati terdiri atas beberapa bagian, yaitu lobus kanan. Nah, lobus kanan ini merupakan bagian terbesar di hati daripada lobus kiri. Nah, lobus kiri merupakan bagian hati yang memiliki bentuk lebih runcing dan lebih kecil daripada lobus kanan. Ada vena hepatica, merupakan pembuluh darah yang berfungsi mengangkut darah yang berasal dari lambung, usus kecil, usus besar, dan pankreas yang terdeoksigenasi dan dari darah yang telah disaring oleh hati. Ada vena centralis. Vena ini akan bersatu menjadi vena yang besar, yaitu vena hepatica, dan mengarah ke dalam vena cava interior. Ada lacuna sebagai ruangan yang memisahkan antara satu lobulus dengan lobulus lain. Nah, selanjutnya itu adalah organ keenam, yaitu ginjal. Ginjal adalah sepasang organ tubuh yang bentuknya menyerupai kacang dengan ukuran sebesar kepalan tangan. Organ ini memiliki sesuatu yang keras dan berserat pada tiap ginjalnya, guna mendukung atau melindungi jaringan lunak yang ada di dalamnya. Di bagian luar terdapat dua lapisan lemak yang berguna untuk memberikan perlindungan lebih lanjut. Nah, ginjal terdiri atas beberapa bagian, yaitu nefron yang berfungsi mengambil darah, memetabolisme nutrisi, dan membantu untuk mengeluarkan produk limbah dari darah yang telah disaring. Yang kedua ada renal cortex atau korteks ginjal, berisi glomerulus dan convoluted tubulus. Ada piramida ginjal yang berguna untuk mengangkut cairan ke ginjal. Yang keempat ada pelvis ginjal yang berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanannya ke kandung kemih. Ada calyx yang bentuknya seperti cangkir kecil yang mengumpulkan cairan sebelum pindah ke kandung kemih. Ada hilum. Hilum ini merupakan lubang kecil yang terletak di tepi bagian dalam ginjal dengan bentuk melengkung ke dalam yang menyerupai kacang. Yang terakhir itu adalah ureter atau saluran kencing. Nah, ini adalah tabung otot yang berguna untuk mendorong urin ke dalam kandung kemih.
Organ yang ketujuh atau organ terakhir itu adalah usus. Nah, usus ini memiliki peran penting dalam pencernaan makanan, penyerapan nutrisi, dan pengeluaran limbah. Usus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan anus. Ini adalah saluran panjang yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu usus halus dan usus besar. Pada bagian usus halus, bagian ini adalah bagian pertama dalam sistem usus setelah lambung. Ini terdiri dari tiga bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, yang kedua itu usus besar yang terletak di sebelah bawah usus halus. Ini terdiri dari beberapa bagian termasuk cecum, kolon, sigmoid, dan rectum. Adapun fungsi usus antara lain yaitu sebagai tempat pencernaannya dengan menggunakan enzim-enzim, sebagai penyerapan nutrisi, penyerapan air, pembentukan feses, dan eliminasi. Nah, maksud dari eliminasi ini ketika feses telah terbentuk dan disimpan dalam rektum, organisme dapat mengeluarkannya dari tubuh melalui anus dalam proses yang disebut eliminasi. Sekian dari pembahasan tentang struktur dan fungsi organ. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.